Kondisi ekonomi disinyalir menjadi pemicu kedua ibu muda tersebut tega menghancurkan masa depan anaknya. Namun menurut seorang psikolog, ada faktor lain yang mendorong seorang ibu tega bertindak demikian. Faktor ekonomi menjadi dalih dua tersangka yang berstatus sebagai seorang ibu menghancurkan mental anaknya dengan perbuatan tercela. Para tetangga tergiur dengan iming-iming uang belasan juta rupiah dari orang tidak dikenal. Tersangka R tinggal di rumah milik keluarga suaminya bersama 3 keluarga iparnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sang suami memperoleh pendapatan dengan mengamen. Menurut NK yang merupakan kakak ipar tersangka, tidak ada perubahan perilaku dari tersangka pasca pelecehan yang dilakukannya kepada anak laki-lakinya yang masih berusia 4 tahun. Reaksi keras justru datang dari keluarga tersangka yang melakukan pengancaman terhadap keluarga suami tersangka. Kaget, ya ampun sampai nangis gitu, sampai nyesek ngeliatnya. Kenapa harus anaknya gitu dikorbanin. Tapi emang berarti betul anak kandung? Iya anak kandung, tadinya nggak laporan, tadinya mau keluargaan aja. Cuman pas ada ancaman dari keluarga dia, kita takut ya udah langsung lapor aja sekalian. Kondisi yang sama juga dijalani tersangka AK, suami AK bekerja sebagai supir yang jarang pulang. Sementara tersangka dan anaknya tinggal bersama orang tua. Menurut ayah tersangka, anaknya melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap cucunya karena tergiur uang 15 juta rupiah. Aka juga mengaku takut dengan ancaman orang yang menggunakan akun FB Ica Shakila. Itu duit lah, itu ada iming duit. Mungkin dia ada pekerjaan atau membayar apa gitu, Pak? Enggak. Karena ekonomi aja gitu. Video lagi Itu diancam. Sama kayak edarin sama kayak ditarik Iya. di rumah aja. Enggak kerja. Di rumah. Suaminya doang kerja. Suaminya tinggal di mana, Pak? Enggak, ya dia kerjanya di Cibubur sono. Oh, di Cibubur. Iya, ya pulang sama seminggu sekali. Kadang ngirimin, ya nggak balik gitu. Menurut psikolog Universitas Pancasila Auli Grashinta, himpitan ekonomi bukan merupakan faktor utama yang mampu membuat seorang ibu bisa melecehkan darah dagingnya sendiri. Auli menilai telah terjadi pergeseran norma yang membuat pelaku orang tua tidak lagi mempedulikan masa depan anaknya. seharusnya kalau memang ini dorongan ekonomi, dia bisa melakukan hal-hal lain selain tindakan asusilanya. Ini di sini kita bisa melihat adanya pergeseran norma dari setiap orang sekarang gitu ya, dari orang sekarang. Artinya dia tidak lagi menganggap bahwa hubungan antara orang dewasa seperti ini itu adalah hubungan yang sakral. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa. Nilai-nilai seperti itu tampaknya sudah bergeser artinya. Sementara itu dalam konteks psikologi seksual terhadap relasi kuasa yang disalahgunakan, dua tersangka yang merupakan seorang ibu hingga mampu bertindak tercela kepada buah hatinya. Betul, jadi pada dasarnya kalau kita melihat kepada psikologi seksual itu perilaku seksual itu dilakukan oleh dari orang yang dominan terhadap orang yang non-dominan atau inferior, dari yang superior terhadap yang inferior. Itulah kenapa banyak terjadi pelecehan seksual yang disebabkan oleh adanya relasi kuasa. Umumnya ini dilakukan oleh laki-laki yang biasanya lebih dominan daripada perempuan. Nah, tetapi dengan adanya media sosial, dengan adanya perkembangan tadi ya, pergeseran norma yang bergeser, ini menyebabkan yang dominan tidak saja menjadi laki-laki. Kalau kita lihat di sini sebenarnya ini yang dominan adalah perempuan yang kemudian mendominasi oleh pihak yang lebih lemah, yaitu anak-anak. Mencuatnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang ibu kepada buah hatinya menjadi alarm bagi negara agar mengambil langkah bijak untuk memperbaiki moralitas warga negaranya. Tim Liputan melaporkan.